العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أولا التعلم والتعليم والتقوى والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وحبه وثوابه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana subuh ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga langkah kita ini dari rumah sampai ke sini kembali lagi, insya Allah dihitung sawab pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarga sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu melaksanakan dan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat yang kami hormati, kami sedikit untuk menjelaskan apa yang berkaitan dengan tentunya puasa. Dalam kitab atau dalam buku fikih, tepatnya dalam kitab Kifayatul Ahya, disebutkan alladzi yuftiru shaim asyratu asya', yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Ada 10 macam yang membatalkan puasa. Yang pertama, ma wasala amdan fil jawf, apa yang telah masuk secara sengaja fil jawf. Apa itu fil jawf? Ya kerongga, awal ras, atau yang daerah tentunya kepala. Rongga ini tentunya daerah kepala. Dikatakan rongga di sini adalah yang bisa dapat membatalkan puasa, yaitu yang pertama al-khulqum, masuknya sesuatu ke tenggorokan. Kalau sudah ke tenggorokan masuk ke dalam dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa. Kalau cuma daerah mulut, tidak. Kenapa? Kalau masuk ke sesuatu yang dalam mulut tidak membatalkan. Ya seperti berwudu, kan masukkan air, ya tidak batal. Tapi ingat, hati-hati jangan sampai ketelan. Kalau sudah ketelan walaupun sedikit. Oleh karena itu kita, kalau umpamanya berwudu itu sekedarnya saja, khususnya bagian yang disunnahkan, sekedar saja, ya, bukan harus kita berkumur-kumur dengan kencang-kencang. Kalau sudah kencang-kencang, takutnya masuk ke dalam, walaupun sedikit. Kalau sedikit terasa sudah masuk, udah, yuftir, batal puasa. Ya, karena ada hal-hal yang mana sunnah bisa mendapat yang nama bisa menjadikan batal. Ya, termasuk wudu ini kan yang namanya kita istinsyaq, memasukkan air ke hidung, madmadah, berkumur-kumur, itu sesuatu yang sunnah dalam wudu. Ya, tapi kalau umpamanya itu bisa dilakukan tanpa masuk air ke dalam mulut dengan sengaja, ya, ataupun dengan tidak sengaja, dikatakan berlebihan, ya, karena ada sesuatu yang apabila masuk tidak membatalkan, ya, walaupun apabila tidak sengaja. Seperti apa? Ketika kita umpamanya mau mandi wajib, ya, mandi wajib, ketika itu kan dia sunahkan
sebelum kita mandi wajib itu disunahkan kita berwudu. Ya, kita berwudu, disunahkan berwudu. Karena ya daerah-daerah yang daerah kemudu ini yang mana ditakutkan tidak terjangkau air. Kalau kita berwudu ya terjangkau air. Oleh karena itu kalau kita membersihkan sebelum kita berwudu itu, sebelum kita mandi junub itu wajib kita disunahkan untuk berwudu dulu. Berwudu. Ya, kan daerah ya mata apa ini kan ini susah. Hidung ya, ini susah untuk masuknya air kalau tidak dengan berwudu. Kalau cuma mandi saja ya tidak bisa. Dan juga mandi ini ya, khususnya kalau mandi wajib jangan sampai inrimas. Apa itu inrimas? Menyemburkan tubuh kita di sungai kah? Kalau aku mau mandi wajib, ya masuk ke debus, ya langsung begitu rupanya termasuk air, batal. Walaupun wajib, walaupun mandi itu wajib tanpa disengaja. Dikarenakan inrimas itu kami mencemburkan, memasukkan tubuh dalam air, itu kolam ke dia, dalam sungai ke dia, dalam bak mandi ke dia. Ya, karena itu hukumnya makruh. Kalau bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa, namanya aku saya pengen mau mandi dulu ini. Ya, membersihkan badan dulu, berenang. Ya. Kalau kita menyemburkan di situ masuk ke dalam tempat tersebut, walaupun tidak meloncat atau pelan-pelan ke masuknya, ya itu hukumnya makruh. Kenapa? Itu dapat membatalkan puasa. Karena dia takut masuk air ke dalam kita punya rongga tadi ini, ya mulut. Karena kadang-kadang kalau mandi ini kadang-kadang suka masuk dalam air. Apa sesuatu masuk air dalam mulut kita? Ya kadang-kadang begitu. Kita tidak sadar, ataupun tidak sadar, kita tidak tahu. Ya, tapi tentunya kalau umpamanya masuk air ke dalam mulut, ya kita pasti sadar, itu dapat membatalkan puasa kita. Ya, yang selanjutnya yang dapatkan jauh juga, yaitu muntaha khaisyum. Apa itu muntaha khaisyum? Akhir dari insan kita ini. Insan kita akhir ini hidung, ya antara mata ini. Kalau daerah sini saja, kalau daerah mulut, daerah hidung aja, ya daerah hidung air. Kalau cuma di sini aja air masuk tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk sampai dimasukkan, kita ini kan disunahkan memang kalau dalam wudu menghirup air. Ya, menghirup artinya air masukkan air ke istinsyak namanya. Itu disunahkan kita hirup, masih masukkan. Tapi ketika dalam puasa tidak disunahkan seperti itu. Kenapa? Ditakutkan masuk air di dalam hidung, masuk ke dalam yang insang kita ini. Kalau saya masuk ke sini, merah ke mata kita, kan sakit itu masuknya. Itu dapat membatalkan puasa. Ya. Begitu juga ingus, ya juga. Kalau kita beringus nih, ditarik, susah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, sampai lewat, sudah masuk ke ini, batal puasa. Bagaimana caranya? Ya harus dikeluarkan, jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan, ya itu lagi. Dapat membatalkan puasa kita. Ya, begitu juga liur umpamanya keluar, ya, tak isap naik kembali. Kalau cuma daerah mulut, tidak masalah. Kita harus kita keluarkan. Karena kalau kita tidak keluarkan, ketelan, ya dapat membatalkan puasa. Karena haddul fam, artinya batasan dari mulut tersebut yang mana keluar dari situ adalah ketika ilar itu keluar. Kalau cuman ya ada mengatakan dan mengeluarkan main udah, keluar dari asnan kita, dari gigi kita, keluar kita punya lidah, baru ada yang namanya liur. Ketika liur keluar, ya ketika keluar sampai liur kita, baru kita telan kembali, ya ketelan masuk ke dalam ini dapat membatalkan kita punya puasa. Ya, itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu, tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena itu masih bersambung dengan kita punya namanya lidah. Ya, tapi kan kadang-kadang apalagi ada biasa anak-anak itu mengeluarkan dia punya dia main macam gelembungan, ya.
Nah, itu gelembung-gelembungan, nah, itu keluar, nah itu bisa. Ya, itu hanya sebagai contoh saja. Selanjutnya juga, nah ini juga yang namanya rongga juga ini batinul uzun, masuknya air ke dalam telinga. Nah, dalam telinga ini, ya, kalau dalam telinga masuk air, mandi namanya mandi sunnah, ya. Kalau mandi sunnah kita, macam mandi mungkin sunnah apa namanya Jum'ah, ya. Mandi salat sunnah Jum'ah, ya. Nah, mandi kita termasuk air, ya. Itu dapat membatalkan kita punya puasa. Tapi kapan tidak dapat membatalkan puasa? Ketika mandi wajib. Kalau mandi wajib, kalau mandi biasa begini, ya, mandi biasa seperti biasa mandi biasa, bukan ini rimas, bukan menjemurkan ya. Nah, kalau termasuk air, itu tidak batal. Kenapa? Karena mandi wajib itu hukumnya wajib, ya, nggak masalah. Tapi yang bermasalah apabila kita mandi sunnah. Kalau mandi sunnah masuk air, itu dapat batal, ya, karena wajib ini ya hukumnya wajib, harus kita mandi. Kalau tidak, ya tidak boleh kita sholat, ya. Oleh karena itu harus kita yang namanya mengetahui yang mana sunnah, mana wajib. Kalau wajib, kalau kita mandi tidak masuk, asalkan bukan menceburkan badan kita, atau kita mandi yang namanya sunnah, tapi ketika kita masuk air itu, ya bisa dapat membatalkan yang namanya puasa. Yang kedua, yang dapat membatalkan puasa adalah yaitu al-waqtu amdan. Ini bahaya. Wal adwatu amri al-jima', ya, berhubungan suami istri. Nah, ini yang kadang-kadang berbahaya. Bahkan, ya, kita harus hati-hati. Dalam puasa ini kita harus hati-hati. Yang mana jangan sampai terlalu berlebihan memandang-pandang istri kita. Ya, cantiknya biniku. Ya. Dan juga si perempuan, si istri, jangan juga memancing, jangan pakai yang mana. Tidak apa-apalah pada saat itu kita pakai yang bawang-bawang, ya, supaya menghilangkan yang namanya itu. Karena ini yang namanya hubungan ini besar betul, dia punya ganjaran, dia punya kafarahnya besar. Kalau sudah namanya berhubungan fil farj amdan, sengaja. Kalau nggak sengaja tidak batal. Ya, kalau tidak sengaja bagaimana tidak batal? Bagaimana itu? Umpamanya kira-kira tidur langsung dekat. Macam mana itu? Tiba-tiba macam orang apa namanya itu? Apa namanya? Ya, apa istilahnya? Kalau dalam bahasa ngigau, yang mengigau, langsung, ya, nah itu ya tidak dapat batalkan karena bukan amdan, bukan amdi, bukan sengaja, ya. Tapi kalau apa namanya, tapi fil farj, ya, lebih daripada berkorban. Nah itu bukan saja masuk, yang penting sudah mulai masuk dalam artian memang. Mohon maaf, saya jelaskan sedikit, ini penting juga. Ini baca fikih ini bukan, ya memang kalau kita pikir ya agak-agak jorok ya, cuman harus kita ketahui. Karena ini dia punya ganjaran, kalau umpamanya kita melakukan itu, dia punya apa? Kita harus qadha. Baru qadha sama apa? Sama kafarahnya. Kafarahnya apa? Itqu raqabah. Membebaskan yang namanya budak. Budak tidak ada sekarang. Ya, tidak ada budak. Ya, sekarang jadi kalau tidak ada itu apa gantinya? Puasa. Ya, syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut harus puasa. Kalau umpamanya kita ini sudah kira-kira 40 hari sudah puasa. Ketika itu apa yang terjadi? Kita batal puasa kita. Disakitkan, kenapa? Ulang lagi dari awal. Itu sakitnya. Mulai lagi dari nol lagi. Kalau tidak sanggup, apa lagi dilakukan? Bayar. Membayarkan it'am miskin, ya. Ya, artinya memberikan makanan kepada 60 orang. Fi kulli miskin
Ya, setiap orang yang susah miskin tersebut satu sa. Berapa itu kira-kira? Ya, 6 ons. Itu cukup. Ya, kalau kita pikir ya cukup lumayan. Ya. Oleh karena itu ini harus kita jelaskan yang namanya hubungan ini, karena ini agak ini agak sensitif memang. Cuman harus kita jelaskan karena ada orang kadang-kadang aku tidak tahu karena ada sesuatu yang halal tapi haram. Apa itu ya? Seperti ini. Ya, halal sama istri kita, ya, tapi ketika pada bulan puasa itu jadi haram. Tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita kerjakan. Ya. Nah, begitu juga selanjutnya wa inzalun awal huknah min ahadis sabilain. Huknah yaitu idkhal, masuknya sesuatu dari salah satu dua jalur, dua lubang. Min kubul atau min dubur. Kubul apa? Dari zakar, dari lubang kemaluan. Kalau dari lubang kemaluan kita masuk sesuatu, maka dapat membatalkan. Seperti apa kira-kira? Macam pasang keteter. Dia lagi sakit, wa yadullah min dalik, ya. Dia lagi puasa, ketika itu dia sakit, baru tidak bisa apa-apa. Dia harus pasang keteter kalau dasar itu. Masuk ke situ batal puasa. Begitu juga min dubur, apa dubur? Ya, ini dari lubang buang air besar. Ketika itu susah buang air, ya, susah buang air. Ya. Masuk kan yang namanya obat supaya lancar, masuk ke dalam. Itu juga kalau tidak puasa dapat membatalkan puasa kita. Begitu juga bawasir, ambeien, ya. Tapi kalau sudah macam keluar, kalau ambeien keluar, kasih masuk ya tak batal. Ya, yang masalahnya itu obatnya yang kita masuk ke dalam itu. Kalau kau tidak masuk kan biar kau tidak apa-apa, ini bahaya kalau kita masukkan, ini batal ini. Umpamanya, keluaran ini isi perut dalam kali ini bahaya kalau tidak kita dimasukkan, harus dimasukkan kalau ini tidak batal. Ya, yang batal itu sesuatu yang dimasukkan dalam arti di luar dari perut kita. Ya. Ya, kalau ambeien ya harus dimasukkan, tapi kalau umpamanya yang namanya obat ini bisa membatalkan puasa. Ya. Selanjutnya yang ya inzalun bimubasyarah, keluarnya mani dengan langsung. Apa itu dengan langsung? Ya dengan sesuatu. Dilihat dengan tangan ke dia, ya, atau dengan melihat sesuatu kan? Ya, amidan, tapi ya dengan sengaja. Artinya kalau dia mengenal sesuatu sampai mengeluarkan keluar, ya, itu dapat membatalkan puasa. Di syahwah, ya, melihat sesuatu dengan syahwat keluar. Kalau umpamanya duduk di masjid, ya, tertidur di masjid, mimpi basah, batal? Tidak batal. Kenapa ya? Bukan amidan, bukan sengaja. Yang dikatakan di sini dengan sengaja. Kalau keluarnya dengan sengaja, itu yang dapat membatalkan puasa. Ya, itu yang dapat membatalkan puasa. Kalau yang tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Ya. Selanjutnya, yang dapat membatalkan puasa adalah al-haid. Ini haid. Kalau ada perempuan khususnya, ya, apabila dia haid dapat membatalkan puasa, walaupun umpamanya 5 menit lagi mau buka, kasihan keluar darahnya. Bagaimana? Ya batal. Ya, tidak bisa dilanjutkannya. Kalau dilanjutkannya hukumnya apa? Haram. Kalau dilanjutkannya aku jahat selalu saja lanjutkan, tidak boleh, haram. Kalau dia umpamanya mau menghormati dia punya keluarga, anaknya kah, istrinya kah, bapaknya kah, suaminya kah, ya? Dia umpamanya dia mau menghormati itu ya boleh ditahannya. Tapi kalau dia ibadah, kalau dia mau dia ingat ya, puasanya dalam keadaan haid itu ibadah, itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Tapi kalau dia ihtiram untuk menghormati orang di sekitarnya, ya itu hukumnya boleh. Ya, tapi kalau niatnya lil ibadah, itu tidak boleh. Begitu juga nifas, ya.
An-nifas, darah nifas juga. Jika keluar darah nifas, ya, maka batal puasanya. Wal majnun. Selanjutnya ada majnun. Apa itu majnun? Ya, orang gila. Ya, gila dan matinya ya dia normal. Kalau orang gila ya tidak sah di puasa. Kalau orang gila itu suruh puasa, puasa kok ya? Itu tentu tidak bisa, tidak sah. Yang dikatakan gila di sini apa? Lagi puasa. Lagi puasa datang. Stres dia lagi asian. Datang dia punya penyakit. Ya. Sakitnya. Gila, tidak sadar. Ya, bicara sendiri. Ya, tapi jangan ada juga orang biasa bicara sendiri yang bukan gila. Ada orang biasa, aku ini begini, aku begini. Tapi itu kalau gila itu. Ya, jangan kau bilang kau ini batal puasa kau. Kenapa? Kau bicara sendiri kau itu. Nah, itu bukan orang gila. Dia kadang-kadang ada orang seperti itu, ngomong-ngomong sendiri, tapi ada sesuatu yang dipikirnya sampai dia mau ngomong sendiri. Nah, itu tidak batal, bukan dia gila. Yang dikatakan di sini batal, yaitu ya orang gila. Ya. Wariddah, selanjutnya riddah, murtad wa iyadzubillah min dzalik. Lagi puasa, dekat sudah mau buka, ya wa iyadzubillah min dzalik. Ada rencana mau keluar dari Islam. Dan pas niat keluar, batal. Ya? Batal. Wah, selanjutnya syukur awal irma. Apa itu syukur? Amidan, ya. Syukur itu mabuk. Dia mabuk. Kalau mabuk karena apa namanya itu di jalan, ya, dia mobil mabuk, kira-kira mabuk sampai apa? Nah, itu tidak. Ya, tidak membatalkan. Kenapa? Bukan sengaja. Jadi katakan syukur di sini, mabuk di sini, ketika yang mana dia itu makan sesuatu. Dia tahu kalau aku makan ini, aku mabuk nanti. Nah, ini yang dapat membatalkan puasa. Syukur, ya, syukur bukan syukur, bukan bisin. Kalau bisin itu artinya terima kasih. Tapi kalau bisin itu artinya mabuk. Jadi hati-hati. Kalau bahasa Arab sedikit saja ucapan beda huruf, beda arti. Terima kasih sama apa namanya? Sama syukur, syukur sama mabuk beda tentunya. Selanjutnya al-qaid amidan. Apa itu qaid? Muntah. Nah, ini bahaya juga ini. Ketika itu kita jalan-jalan, ya, lagi di jalan mobil, muntah kita. Apakah batal? Tidak batal. Kenapa? Karena tidak disengaja. Kapan kalau bisa batalnya ini? Yang tidak sengaja. Apabila yang mana yang dimuntahnya itu masuk ke dalam lagi. Bekas muntahnya dimasuknya ke dalam. Ya, dia masuk ke dalam. Dia sengaja dimasukkan telan nyaman. Ya, maka itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau umpamanya muntahnya tidak, artinya tidak ditelannya tanpa sengaja, ya, tidak ditelannya, maka tidak batal. Yang dikatakan batal sini al-qai'u amidan, yang mana muntah tersebut dengan sengaja. Tiba-tiba cari-cari muntah, korek-korek ini, korek-korek apa namanya ini, lak-lak apa namanya ini, ya, ada korek-korek supaya muntah, mencari muntah. Nah, itu dapat membatalkan puasa kita. Jadi hati-hati kalau umpamanya hal-hal tersebut kita lakukan dari 10 ini, ya, maka dapat merugikan kita karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat penting, diwajibkan karena dia termasuk dari rukun Islam. Kalau kita tinggal, ya, kalau kita tinggalkan ini, maka rugilah kita. Karena puasa adalah salah satu keutamaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita tidak berpuasa di bulan ini, tanpa, kalau umpamanya kita sehat-sehat tapi tidak puasa, itu rugi sekali. Amat sangat rugi sekali Anda tidak berpuasa. Karena puasa ini bagi kita laki-laki perempuan itu wajib mengqadha. Beda dengan salat. Kalau perempuan lagi haid, ya tidak diqadha. Tapi kalau puasa wajib dia mengqadhanya, ya. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.